Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di posisi podcast inspirasi PAC Ibnu IPPNU Sumber Gempol. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ini momentum yang sangat spesial karena nanti kita akan membahas 10 hari di bulan suci ini kita harus ngapain sih? Lalu apa yang seharusnya khususnya para pelajar, para pemuda lakukan di 10 hari terakhir? Apakah nanti akan cukup disibukkan oleh perihal mempersiapkan rodong-rodong di Idul Fitri atau persiapan prepare mudik untuk ketemu keluarga barangkali yang merantau atau gimana? Nanti kita akan bahas semuanya. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Bapak Soim. Beliau di sini juga salah satunya senior dari Ibnu, juga beliau sekarang di MWC Pak nggih. Di lembaga RMI di MWCNU Sumber Gempol. Nanti kita akan kupas bersama beliau panjang lebar, tentunya bersama Bapak Haji Soim. Pripun kabari Bapak Haji? Alhamdulillah sehat. Tetap sehat nggih. Maksudnya walaupun Ramadan ini tetap semangat. Alhamdulillah nggih, semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Oke, tidak usah perlu kita lama-lama, langsung saja satu pertanyaan pertama Bapak Soim. Kira-kira apakah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menurut panjenengan satu momentum yang gimana itu, Pak? Ya, terima kasih. Ramadan di bulan terakhir di fase sepertiga yang terakhir, maksudnya seperti itu. Jadi ini ibaratnya kita itu panen raya. Panen itu kita bertemu dengan tempat yang penuh, seakan-akan tempat itu ibaratnya panen ikan. Itu ikannya itu jendel yang di bagian yang terakhir itu. Jadi kita harus lebih semangat karena harapan akan mendapatkan sesuatu itu lebih banyak dibanding hari-hari yang lain. Mungkin kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi tidak melupakan hari-hari yang lain. Di hari 10 yang terakhir itu kita harus lebih semangat karena ibaratnya kita itu menjebak ikan, menjebak panenan itu yang mentes itu berada di 10 hari yang terakhir itu. Lalu bagaimana Pak? Misal saya pribadi nih dereng tumbas sarung, tamel sholat id, terus dereng nyiap nih jajan-jajan. Ini ku bagine pripun Pak? Tetap istiqomah tapi ya tetap nggak ngelalekne teng bravo. Itu mengalir saja, artinya kebutuhan untuk hari raya, untuk lebaran, untuk silaturahim, untuk berbuka, itu kan semuanya juga termasuk rangkaian dari ibadah puasa itu sendiri. Jadi bukan kok bermakna itu kok terus melupakan kegiatan Ramadan dan di Ramadannya akhirnya terkadang dikalahkan untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan di hari raya. Jadi meskipun itu kelihatannya kita mengejar untuk kepentingan kebutuhan di hari raya, itu kalau kita puasanya itu sudah terbiasa selama hampir 1 bulan itu, saya rasa kalau yang sudah terbiasa melakukan puasa tidak ada pengaruhnya. Tetap saja puasanya tetap puasa. Ibadah yang lain mungkin masih bisa dilakukan. Nah karena double nama penggayaannya, nah mungkin kita harus pandai-pandai untuk belanjanya di siang hari. Kan biasa. Atau bahkan kalau keluarga saya itu, saya sendiri males untuk belanja itu males. Jadi terkadang saya kalau diajak belanja karuan sebelum puasa kemarin, itu sudah saya persiapkan anak-anak diajak ke Bravo atau kemana ke tempat-tempat toko baju beli pakaian itu sebelum puasa. Itu saya siapkan. Apalagi sekarang kan dipermudah online juga bisa Pak ya. Ya bisa. Jadi tidak ada alasan untuk
kita apa istilahnya kendunyan, nggak ada alasan Pak ya. Ada. Bahkan nanti kalau kita itu keluar, saya itu yang saya sayangkan itu kan di toko-toko itu kan ramai itu di mall atau di Bravo, di Belga atau di mana saja tempat-tempat Apollo itu kan di luar ya, di luar kelihatannya anak-anak muda itu kan malah ditampakkan dituduh-tuduh oleh ndak poso. Iya kan? Itu kan di parkiran itu di warung yang kelihatan kakinya. Itu kan malah ditampak-tampakkan. Itu kan saya khawatir anak-anak nanti kalau lihat sekarang di jalan, kalau di kota itu seperti itu. Jadi saya dieman. Jadi lebih baik belanja itu malam hari, kalau pengen ke warung kan bebas. Nanti kalau siang hari takutnya tergoda. Tapi ini menarik. Saya malah berpikiran gini Pak. Kan kalau nggak salah ini Kanjeng Nabi ya, itu kan sangat anyel cara apa? Itu terhadap orang kok duduh nih maksiat malahan. Jadi terang-terangan terhadap sesuatu yang dilarang. Katakan puasa ini wajib, tapi dia melanggar itu terang-terangan dan justru malah menjadi kebanggaan. Liane poso aku ndak poso. Ini ku menurut panjenengan gimana, Pak? Yang salah apanya? Cara belajarnya dia atau apa referensinya dia gitu loh? Kok malah jadi kebanggaan gitu? Itu ya mungkin lah, mungkin ya memang terpengaruh dengan teman-temannya mungkin ya, teman-temannya atau rekanan kerja itu mungkin ada himbauan atau ajakan kalau pengennya mau kerja sama saya ya harus ikut saya seperti itu mungkin. Akhirnya carane kerja kita harus kuat, dasar poso. Ibaratnya seperti itu. Karena mungkin kan berpendapat bahwa orang yang berpuasa itu jika tidak kuat kan tidak wajib puasa. Nah, akhirnya kan dia merasa bahwa dia itu sebagai pekerja berat. Akhirnya kan merasa tidak mampu berpuasa, akhirnya tidak berpuasa. Ditampakkan, ditampakkan kepada orang lain bahwa saya lu tidak poso, tidak apa-apa, karena kerja berat seperti itu. Mungkin seperti itulah. Itulah cara pemanaan ndak mampu berpuasanya itu kan tergantung orangnya sendiri. Sebetulnya ya masih ada yang kuat, ya masih banyak, saya yakin tidak semua orang yang kerja berat terus tidak berpuasa. Masih ada kalau diniatkan yang betul, puasa itu sebetulnya tetap insya Allah tetap kuat, tetap kuat meskipun pekerjaannya berat. Betul itu. Itu rekan-rekan kita. Jangan disalahartikan ya. Walaupun istilahnya Tuhan itu memberikan sebuah rukhsah keringanan ketika memang kau ndak kuat terus diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi dalam tanda kutip memang benar-benar itu darurat gitu loh. Apalagi teman-teman ini usianya masih muda Pak Soim. Jadi kayaknya kalau nggak kuat itu kalah sama beliau ini. Luar biasa, kerjanya setiap hari tetap, puasanya tetap jalan. Ini menjadi pelajaran bagi teman-teman ini Pak. Terus gini Pak, di 10 hari terakhir ini kan kita apalagi di media juga banyak diingatkan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, apalagi didorong dengan banyaknya entah konten dari anak-anak itu untuk kita menghidupkan malam agar dapat Lailatul Qadar. Kalau panjenengan sendiri memaknai Lailatul Qadar itu seperti apa Pak? Lailatul Qadar itu sebuah momen yang rahasia dan sangat istimewa yang semua orang yang melakukannya insya Allah pasti menemukannya sebetulnya. Karena jatuhnya Lailatul Qadar itu kan di bulan Ramadan. Yang penting setiap hari sebetulnya, tidak hanya di akhir bulan Ramadan saja. Setiap hari
siang dan malam kita beribadah, entah itu malam 1, malam 2 dan seterusnya. Ya. Jika kita terus beribadah, niatnya kita baik, di malam hari yo sholat taraweh, terus darusan, sholat-sholat yang lain, itu suatu saat kan pasti ketemu. Iya, iya. Nah, pasti ketemu. Kalau kita misalnya hanya nyegat, caranya nyegat seperti ini di akhir bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir, ya kemungkinan menurut para ulama itu jatuhnya itu di fase yang terakhir, di malam-malam ganjil, selikur, telulikur, itu istilahnya maleman. Oh iya. Istilahnya maleman. Itu kan ya betul saja. Itu namanya memotivasi kita untuk lebih bersemangat. Tapi yang sebenarnya yang pasti, pokoknya bendino, ya setiap hari kita beribadah dengan niat tulus, menghidupkan malam bulan Ramadan, insya Allah pasti ketemu. Oh iya. Insya Allah pasti ketemu sebetulnya. Kalau pemaknaan menghidupkan ini Pak, yang kadang membuat orang itu bingung, maksudnya menghidupkan itu melekan dari terawih sampai nanti sahur atau gimana itu istilah menghidupkan? Artinya itu Pak? Artinya menghidupkan itu kita sendiri yang hidup. Maksudnya kita itu jangan melewatkan dalam setiap malam itu tanpa beribadah. Itu. Catat ya. Artinya kita harus punya target dalam bulan Ramadan. Misalnya kita itu target kita khatam 1 kali pembaca Al-Quran. Nah, berarti setiap malam entah itu 1 lembar atau 2 lembar harus kita usahakan untuk darus, untuk membaca Al-Quran, sehingga secara pribadi kita itu 1 bulan bisa khatam Al-Quran. Jadi intinya kalau dalam bulan Ramadan itu kita hanya santai-santai saja tanpa ada niatan kita unsur kegiatan yang bersifatnya ibadah, yes, makur rono-rono ngetan ngopa karo ngopi. Ya boleh-boleh saja sebetulnya, tetapi kan nuansa tambahan kita di bulan Ramadan itu kan hampa. Iya. Jadi intinya di bulan Ramadan kita harus jangan melewatkan lah taraweh, darusan, terus kalau malam ya sebelum sahur itu bangun terus sholat. Itu namanya kita yang menghidupkan itu kita sendiri. Oh iya. Jadi tidak harus kalian itu bar teraweh haram tidur sampai sahur, enggak gitu Pak ya? Intinya harus ada kegiatan yang secara pribadi niatan kita itu di malam itu kita ada usaha. Amal ibadah di malam hari. Oke, sip. Nah, terus gini Pak, kalau ya ini masih menyangkut tentang Lailatul Qadar atau ibadah khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kalau kita anggaplah Ramadan ini adalah perjalanan kita, madrasah kita, kira-kira garis finishnya nanti gimana Pak? Atau gini lah wis, orang antara yang mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak, itu ada tanda-tandanya gitu, ada enggak Pak? Menurut panjenengan gimana? Saya sendiri kurang begitu memahami artinya siapa yang mendapatkan itu siapa enggak tahu. Artinya kita tapi harus yakin. Menurut saya yakin seperti itu tadi. Pokoknya setiap malam itu kita ibadah, insya Allah kita dapat. Iya. Kita dapat. Tapi intinya yang dapat dan yang tidak itu bedanya apa? Saya enggak bisa mengatakan sejauh mana bedanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, saya enggak tahu. Iya. Intinya kita yakin gitu saja. Kalau kita dapat ya alhamdulillah. Tapi kita kan sudah usaha, insya Allah pokok malam 1 sampai 30 itu kita tidak melewatkan. Wong ibaratnya kan ibadah kan dinyatakan di dalam Al-Qur'an kan siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya kan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83. Ya, 83 tahun. 3 tahun seperti itu. Iya. Mungkin kalau ada cerita itu ya memang orang-orang yang tertentu lah yang bisa dikatakan bahwa orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ya memang orang-orang yang istimewa.
jelas keistimewaannya, kealimannya, itu jelas itu ada memang cerita. Tapi saya sendiri hanya bisa meyakini gitu aja dan memberikan himbauan atau saran kepada anak-anak, terutama anak-anak saya sendiri. Anak sendiri masih IPNU, IPPNU, terus saya ajari setiap hari jangan sampai gotang, sampai gotang. Yang penting pokok bendino coro seperti tadi, ibaratin jaring ikan lainnya peladu nih Pak. Lainnya peladu nih pokoknya ada yang gue siro, gue jaring, gue apa aja yang menjegur kali, kan pangkal mesti oleh. Jangan mekor sedekap ning pinggir kali ndak nyemplung. Apa sih? Oke, sip. Iya. Ya, saya di sisi lain bersyukur Pak panjenengan jawabnya gitu. Soalnya ini bahaya nih. Ini penontonnya ini kadang salah paham. Nanti misal panjenengan tadi jawabnya, yang pasti dapat ini ciri-cirinya keuangannya meningkat. Misal gitu Pak. Mungkin teman-teman langsung gini, kalau pahalanya sampai 83 tahun seperti itu, dia sudah sholat Pak. Jadi salah pahamnya itu yang sering dipahami. Saya sudah dapat Lailatul Qadar, berarti sampai 83 tahun nanti sudah usah ibadah wis. Aman wis. Itu menurut ini ada maaf ya, ada hadisnya sebetulnya. Intinya bunyinya gimana, intinya begini. Masalah Lailatul Qadar itu ini yang diajarkan Nabi karena ada pertanyaan atau keresahan dari umat sahabat Nabi ketika takut dengan usia atau rata-rata usia umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan di bawah rata-rata usia nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, makanya Allah Ta'ala itu menurunkan Lailatul Qadar itu untuk menjawab keresahan itu tadi, bahwa barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ibadah pahalanya melebihi ibadahnya orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu usianya kan ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Itu kalau digunakan untuk ibadah kan berarti pahalanya banyakan yang dulu, orang-orang yang dulu. Akhirnya kan karena ada Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar tentu inilah kehebatan, keistimewaan, keutamaan umat Muhammad. Alhamdulillah, wajib disyukuri itu Cah. Itu kita kayak diberi hadiah itu. Hadiah Walaupun kita usianya nanti ya cuman pendek-pendek, rata-rata usia orang Indonesia lah antara ya mungkin 65 sampai 70 gitu kan, rata-rata memang segitu. Tapi kayak kata beliau tadi, kalau kita istiqomah dan insya Allah mendapatkan dengan keyakinan mendapatkan Lailatul Qadar, itu bisa sama dengan 83 tahun. Itu sekali dapat. Bayangkan kalau kita terus dapat, ya alhamdulillah, insya Allah bisa, walaupun tidak harus sampai ribuan tahun usianya Pak. Itu merupakan hadiah dari Allah. Keistimewaan atau kelebihan dari kelebihan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat sebelum Nabi dahulu. Oke Pak, terus gini Pak. Itu kan kita tadi sudah membahas ya hal-hal yang positifnya lah. Apa istilahnya ya hadiah-hadiahnya. Terus selanjutnya kalau yang agak negatif Pak, penyesalan. Kalau sampai kok kita melewatkan 10 hari terakhir ini dengan sia-sia lah. Itu kira-kira apa penyesalan yang timbul itu Pak? Makanya kan juga pernah ada riwayat, ada sahabat itu yang nangis ketika bulan Ramadannya habis. Jangan-jangan nanti tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Makanya kita harus kita terus memaksimalkan ketika kita bertemu dengan Ramadan, kita harus memaksimalkan ibadah kita dan terus berdoa. Jangan lupa terus berdoa supaya kita setelah hari raya
terus berdoa untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Seperti kemarin sampai hari ini pun kita sebetulnya masih boleh berdoa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan itu. Ya. Jadi ketika kemarin kita di bulan Rajab itu kita sudah mulai rata-rata sudah Kanjeng Nabi sudah mengajarkan kita dan ditirukan sampai sekarang kita berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan seperti itu. Jadi nanti setelah misalnya hari raya kita tidak boleh lupa, kita kemarin ini misalnya tidak bisa secara maksimal ibadah di bulan Ramadan, jangan lupa terus berdoa bisa bertemu lagi nanti di bulan Ramadan berikutnya. Iya. Oke, untuk sebelum kita yang paling terakhir nanti panjenengan memberikan ya sebuah motivasi atau ya semacam tips lah untuk anak-anak. Ini saya bacakan satu pertanyaan dari netizen, yaitu khususnya di bulan 10 hari terakhir ini, bagaimana Pak jika di bulan 10 hari Ramadan ini saya sibuk, amaliyah apa yang bisa saya kerjakan? Amaliyah yang sederhana ini maksudnya. Amaliyah yang kecil-kecil yang tidak mengganggu aktivitas saya. Jadi dua-duanya nanti bisa dapat seperti yang panjenengan jelaskan tadi. Walaupun sibuk bekerja masih bisa, ibadahnya juga bisa. Nah, ini mungkin ada dari panjenengan memberikan amaliyah apa yang bisa dijalankan oleh khususnya anak-anak muda ini. Ya. Khususnya untuk anak muda, remaja, IPNUI, PPNU, kita itu di pelajaran Jawharah Tauhid ya, kalau di madrasah itu ada istilah orang itu bisa dikatakan wali bahkan seperti itu. Itu kalau kita itu bisa menjalankan kewajiban dan tidak meninggalkan larangan. Jadi artinya meskipun kita itu bisa dikatakan hanya puasa saja. Puasa itu kita kan sudah menjalankan perintah dan tidak meninggalkan sholat, meskipun tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Sholat ya sholat wajibnya saja, tidak ada sholat qobliyah, ba'diyah tidak dilaksanakan, baca Quran ya tidak, terus sedekah misalnya itu juga tidak. Mungkin membantu orang juga tidak. Itu yang sunnah-sunnah kan. Tapi kita tidak meninggalkan larangannya. Larangan kita, perintah tetap kita lakukan, dan kita sementara istilah berbuat baiknya itu ya kita diam dalam arti tidak melakukan larangan, tidak menjalankan misalnya ya. Yang penting mulane kita itu tidur. Kalau kita niatnya tidur kita itu tidak supaya kita tidak berbuat maksiat, di tidurnya orang berpuasa itu kan jadi pahala. Mungkin seperti itu. Ya kalau yang paling sederhana orang ibadah itu kan kalau bisa kan baca Quran kalau bisa. Tapi makanya ya yang belum bisa ya bisa biar belajar meskipun 1-2 huruf itu pahalanya kan banyak. Bahkan yang belajar itu lebih banyak pahalanya. Soalnya ngulang-ngulang ya. Ngulang-ngulang. Mungkin cuma seperti itu saja, tidak usah yang berat-berat. Artinya kalau istilahnya sholat semalaman seperti Kanjeng Nabi, itu kan bagi orang-orang tertentu ya. Mungkin untuk anak-anak muda saya rasa pilih ngopi. Yang wajib saja kadang kakinya bengkak. Itu kan berpikirnya kan karena eman-eman di bulan Ramadan itu kan ukurannya Kanjeng Nabi sampai kakinya bengkak digunakan untuk sholat. Kalau kita belum sampai bengkak aja sudah keju kabeh. Itu 2 tips yang sangat mudah dijalankan, walaupun 10 hari terakhir ini kalian mungkin masih sibuk, masih memikirkan nanti rodongnya Idul Fitri diisi apa, tapi ada sederhana 2 hal cuman. 1 tetap menjalankan kewajiban, yang kedua tadi
tarkul ma'asi ya. Tarkul ma'asi ya. Kita pokok meninggalkan kalau ada yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintah kita jalankan, cukup itu. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Itu masa tidak bisa jalan, insya Allah bisa lah. Kita rekan-rekan kita IPNU IPNU, saya yakin pasti bisa. Yang paling terakhir Pak Soim, mungkin ada saran dari panjenengan, ada pesan dari panjenengan untuk kaum-kaum muda ini yang nanti ya harapannya Ramadan tahun depan ya masih ketemu lagi gitu. Ya. Monggo. Terima kasih. Saran pada kaum jenengan kita termasuk muda. Siap. Saya juga Jadi, belum menikah. Biasanya itu Ramadan atau hari raya itu kan digunakan momen untuk mengingatkan atau apa. Bahkan ada mungkin juga ada yang di nyanyian atau di lagu itu Ramadan tahun ini, tahun depan. Nah, ketika kita itu sudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian datang hari raya, itu kan itu memang dianjurkan untuk silaturahim, ya silaturahim, tulan-tulan, saling memaafkan. Nah, itu ibaratnya kan kita puasa itu sudah bersih diri kita dosa atas yang kita lakukan, dosa kita kepada Allah Ta'ala. Untuk dosa-dosa kepada tetangga, kepada saudara itu kan belum. Kalau kita belum silaturahim, minta maaf kepada para saudara, keluarga dan teman-teman yang sering kita jumpai. Mungkin seperti itu. Kita silaturahim itu tujuannya kan untuk membersihkan diri, membersihkan dosa kita kepada sesama manusia, seperti itu. Nah, mungkin yang jadi terkadang itu orang silaturahim itu pun berat, ya, berat melakukan silaturahim. Kenapa malah diutang, Pak? Bukan hanya punya utang, kalau pertanyaannya tetap sama. Artinya kalau anak-anak muda itu misalnya remaja yang sudah menginjak dewasa, sudah waktunya menikah. Mantap. Itu kalau tahun ini misalnya kan ditanya loh, sopo gandengane kok panggah dewean motoran dan gandengane. Nah, itu masih belum misalnya. Nah, tahun depannya dulan lagi panggahane. Akhirnya hal-hal seperti itu menjadikan beban. Malih mau silaturahim krono pertanyaannya panggah. Wedi arep ditakon. Ditakoni ben bodo pertanyaannya kok panggah kok gandengan. Makanya dijadikan momen ya kita itu berdoa terus usaha kita ingat pertanyaan seperti apa kalau kita sudah waktunya ya kita juga berusaha ikhtiar supaya tahun depan kita punya tekad kita tahun ngarep aku yo poso bodo kudu sendiri gandengan. Asik. Jadi seperti itu. Mungkin jadikan momen bodo iki ning kono dulan rono ditakoni ngene engko dulan rono kudu wis gandeng. Itu pesan-pesan dari Pak Soim ya. Bagi yang Idul Fitri tahun ini kok masih belum ada gandengan, diupayakan kalau yang waktunya loh ya. Kalau yang masih pelajar jangan dulu. Oke. Itu dari Pak Soim. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya pribadi mohon maaf dan teman-teman rekan-rekan kita PAC IPNU IPNU Sumber Gempol, mohon maaf apabila ada salah. Intinya kita insya Allah pasti ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin. Dan apa yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya saya rangkum Ramadan ini adalah memang rentetan dari cerita yang memang harus kita terus istiqomahkan, kita hadirkan sebaik mungkin cerita ini. Mungkin kita tidak bisa mengawali sebuah cerita, tapi kita bisa memperbaiki untuk mengakhiri baiknya sebuah cerita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Amin.